Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, Yayasan Mandiri Autisme Indonesia. Seperti biasanya, di sini kami akan menjelaskan ada tahapan-tahapan untuk mengajari anak autis. Di sini masih banyak orang-orang yang belum memahami cara melatih dan mengajari anak-anak autisme tersebut. Namun, bagi para orang tua yang memiliki anak-anak autisme, mereka harus memahami anak tersebut. Anak tidak bisa dipaksakan dengan keinginan kita, tetapi kita harus lebih mendorong apa yang mereka inginkan selama itu hal yang berbau positif. Nah, dari tahap-tahapan tersebut ada 10 tahapan. Untuk poin pertama yaitu kita harus membuat suasana yang kondusif, membuat suasana belajar yang menarik buat anak, yang anak merasa nyaman, enak, apapun. Misalnya kita menyuruh anak buat menulis, tetapi anak lebih memilih buat menggambar. Jadi itu bukan menjadikan halangan anak. Jangan dilarang anak untuk menggambar, tapi biarkan mereka menggambar, karena dari sana nanti untuk menulis itu akan bisa mengikuti. Terus untuk di poin kedua, mengatur waktu. Mengatur waktu itu waktu rutinitas untuk belajar anak. Jadi kalau pada saat anak lagi ingin bermain, janganlah kita sekali-sekali langsung ayo belajar, itu tidak bisa. Karena dengan anak bermain pun kita bisa mengatur waktu, terus juga melatih anak bertanggung jawab. Jadi dengan cara misal jam 9 itu dia bermain, nanti pada saat jam 10 itu dia belajar. Lalu poin ketiga, cara berbicara kita itu harus yang efektif. Dalam artian untuk ajarkan mereka menjawab, ya kan berbicara nih. Jadi kita yang berbicara, mereka harus menjawab dengan suatu gestur kayak ekspresi bahagia ataukah mereka merasa takut. Karena di sana kita akan memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan yang terbuka agar terbiasa untuk menjelaskan. Jadi kita bertanya lagi apa? Oh saya lagi main boneka Pak. Jadi kan itu mereka menjelaskan apa yang mereka mainkan. Di poin keempat itu ada learn from the learner. Ada juga keperluan memperhatikan mereka dalam memahami kemampuannya. Anak-anak itu harus kita tunjuk dengan benar dan kita arahkan dengan benar, kita ajarkan dengan benar. Yaitu ada seperti cara belajarnya, kita menggunakan suatu visual atau menggunakan verba tetapi jangan yang baku. Ajarkan anak bermain dengan logika. Lalu satu lagi yang biasanya paling disukai dengan anak-anak autisme, mereka lebih suka dengan musik. Entah itu mereka bernyanyi pada saat mendengar musik ataupun mereka sekedar seperti menari-menari saja. Untuk poin kelima, kita harus bisa menerima keadaan atau kemampuan dari si anak. Karena untuk anak autisme itu kemampuan mereka itu kita tidak bisa memaksakan. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu tidak bisa. Dengan kita menerima ketidakmampuan mereka, bukan berarti kita membiarkan hal tersebut menjadi penghalang buat mereka. Karena itu adalah bukan suatu halangan, tetapi bisa menjadi suatu pembangkit buat mereka dengan cara kita yang mengarahkan mereka untuk menuju lebih baik atau ke arah mana yang mereka mau, tetapi tetap kita arahkan agar mereka tidak melenceng dari harapan kita. Untuk poin ke-6, ada suatu namanya proses atau adaptasi proses suatu pembelajaran. Di sini untuk anak autisme itu bisa dibilang tidak berlaku yang namanya kurikulum. Karena jika mengadaptasi kurikulum itu sendiri, anak autisme itu beda karakter dan beda cara mengajar atau penanggulangannya. Karena setiap anak itu punya standarisasi masing-masing, tetapi sedangkan kurikulum itu standarisasinya secara global atau secara penuh dalam suatu ruang lingkup. Yang ketujuh, poin ketujuh, kita harus memisahkan ke dalam tahap-tahapan. Buat hal-hal yang harus mereka pelajari menjadi beberapa tahap. Jadi akan lebih mudah untuk mereka mengikutinya. Misalnya seperti makan, kita langsung mengajarkan mereka makan. Oh, itu tidak bisa. Jadi kita harus mengajarkan mereka mengambil sendok dulu, di mana sendok, di mana piring, di mana gelas, bagaimana cara mengambil
nasi, lauknya, sampai mereka duduk, berdoa, dan baru makan. Terus di poin ke-8, itu yang supaya anak bisa mengesave, ini poin 8 itu yaitu kita harus mengulang secara terus-menerus setiap materi yang kita berikan. Apa materinya? Ya materi yang dibutuhkan sesuai kebutuhan anak. Jadi sang anak tidak akan melihat tugas-tugas sebagai tugas, melainkan sebagai rutinitas atau suatu kebiasaan anak. Dan jangan lupa untuk memberikan mereka rewards atau hadiah jika mereka berhasil menyelesaikan sesuatu hal, ataupun mereka tidak ingin melakukan sesuatu hal ini, kita sedikit beri rayuan, terus kita janjikan rewards. Begitu selesai rewards harus langsung dikasih, itu wajib. Tetapi ingat, rewardsnya jangan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan dia menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama di masalah makanan. Untuk poin ke-9, kita memberikan mereka tugas atau tanggung jawab. Itu kita tidak boleh memberikan dengan keraguan-raguan. Untuk memberikan tugas dan tanggung jawab tersebut, itu untuk melatih mereka untuk mengerjakan sesuatu hal. Berikan mereka tanggung jawab untuk melakukan sesuatu tersebut, apapun, hal terkecil apapun, seperti menyimpan pensil, menaruh tasnya, kalau pulang ke rumah tas harus taruh di mana, terus seperti membuang sampah itu harus gimana, agar anak belajar hidup bersih, rapi, dan kelihatan indah. Dan di poin ke-10 ada yang namanya modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku anak ini ketika sang anak melakukan sesuatu yang buruk dan kita mengizinkannya, mereka akan berpikir bahwa itu cara yang tepat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu seperti kita suruh mereka belajar tapi mereka menangis, berontak lah, atau bahasanya itu yang biasa lebih dikenal dengan kata tantrum. Dia tidak mau belajar tapi dia menginginkan handphone. Kita langsung berikan handphone. Maka untuk hal yang lain, jika dia menolak, dia bilang tidak mau mandi, dia akan tantrum, maka dia tidak akan mandi, dan itu tidak boleh dilakukan. Demikian penjelasan dari saya tentang tahapan-tahapan mengajar anak berkebutuhan khusus atau anak autis. Jangan lupakan 10 poin tadi. Dan salah satu yang paling penting untuk orang tua di rumah, ingat, anak autisme atau anak berkebutuhan khusus itu bukan sakit, tetapi mereka itu ada yang kurang. Semisalnya kalau kita berpakaian itu kita lupa, kayak misalnya lupa memakai jam. Padahal kita orangnya pede pada saat memakai jam, kita merasa percaya diri kita lebih tinggi. Nah itu anak autis itu seperti itu, mereka bukan sakit. Karena kalau yang nama sakit itu harus diobati, tapi mereka ini kurang, jadi kita harus melengkapi kekurangan tersebut. Dan ingat untuk para orang tua, jangan pernah merasa malu mempunyai anak autis atau anak berkebutuhan khusus, karena mereka anak-anak spesial yang harus kita dorong kemampuannya agar mereka bisa juga menjadi anak-anak bangsa yang baik. Terima kasih.